Ada satu pertanyaan yang terus muncul dari pikiran salah satu manusia, mengapa manusia begitu terpesona oleh senjata? Bahkan ketika manusia mati, senjata tetap saja ada. Yang langsung berharap mungkin suatu hari nanti ada senjata yang akan memegang kendali atas kehidupan manusia. Terlihat kisah ini dimulai di sebuah gurun. Sekelompok tentara bayaran disewa untuk mencari pedang iblis bernama Zultuin. Konon, siapapun yang memilikinya akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Seiya Ichijo dan Miura datang sebagai perwakilan organisasi Shashidai untuk merebut pedang tersebut. Zultuin dikenal sebagai senjata legendaris tertinggi, ditempa dari darah 1000 iblis. Ichijo memperingatkan Miura agar berhati-hati. Jika ia membiarkan dirinya terpengaruh oleh pedang itu, maka iblis akan mengambil alih tubuhnya. Legenda Zultuin sendiri berasal dari era Romawi, hampir 2000 tahun yang lalu. Pada masa itu, pasukan barbar menyerang sebuah desa kecil di pinggiran Kekaisaran Romawi. Penduduk desa tidak memiliki pertahanan dan dengan cepat dibantai. Para pendeta desa memohon keselamatan kepada para dewa, tetapi langit seakan tuli terhadap doa mereka. Mereka putus asa dan beralih kepada iblis. Mereka mengorbankan ternak dan berdoa kepada kekuatan kegelapan. Doa mereka dijawab. Seorang ksatria muncul, membawa pedang Zultuin. Ketika pedang itu ditarik dari sarungnya, konon terdengar raungan seperti binatang buas. Pertempuran berakhir dalam sekejap. Aura iblis dari Zultuin memusnahkan seluruh pasukan barbar. Penduduk desa berterima kasih kepada sang ksatria. Namun, mereka melupakan satu hal bahwa mereka tidak memohon kepada dewa, melainkan kepada iblis. Ksatria itu tidak datang untuk menyelamatkan, melainkan untuk memusnahkan semua makhluk hidup. Meskipun legenda itu menimbulkan ketakutan, kelompok tentara bayaran tetap melanjutkan misi mereka untuk menemukan Zultuin. Tak lama, mereka menemukan sebuah ruang pemakaman menyerupai mausoleum. Cahaya merembes dari celah dinding di depan mereka. Saat mereka menerobos masuk, mereka akhirnya menemukan Zultuin. Pada saat yang sama, Seiya dan Miura tiba dengan pesawat bersama pasukan bersenjata lengkap. Orang-orang di dalam langsung melepaskan tembakan peringatan dan meminta identitas mereka. Tanpa rasa takut, Miura memperkenalkan diri sebagai agen Shashidai, organisasi yang bertugas mengelola senjata legendaris. Ia memerintahkan kelompok itu untuk menyerahkan Zultuin, tetapi mereka menolak dan langsung menyerang. Di tengah kekacauan, pemimpin kelompok itu menyelinap untuk mengambil pedang. Namun, begitu tangannya menyentuh Zultuin, energi iblisnya langsung menguasai dirinya sepenuhnya. Ia kehilangan kendali. Sementara itu, pertempuran di luar telah berakhir. Tim bersenjata memasuki ruangan untuk mengambil pedang, tetapi semuanya tewas di tangan Zultuin. Ichijo tidak punya pilihan selain mengambil tindakan ekstrim. Akhirnya, pedang itu berhasil diamankan. Zultuin disegel dalam sebuah wadah khusus, dan misi pun selesai. Mereka kembali ke markas Shashidai, tempat berbagai pedang legendaris disimpan. Dari pantulan bilahnya, seolah terlihat wajah para korban yang telah dibunuhnya. Itulah yang membuat pedang itu tampak begitu indah dan mengerikan. Setelah misi selesai, Ichijo kembali ke kapsul hibernasinya. Tidur kali ini kemungkinan akan berlangsung sangat lama. Setelah Seiya pergi, Miura berdiri menatap Zultuin. Senyum aneh perlahan muncul di wajahnya. Malam itu, para agen Shashidai terus mengumpulkan senjata legendaris di berbagai tempat. Salah satu senjata tiba-tiba terbakar hebat dan menghancurkan sebuah kapal di tengah laut. Sementara itu, Miura mulai mendengar suara di dalam kepalanya. Ia yakin suara itu berasal dari Zultuin. Ia kembali ke ruang penyimpanan dan membuka segel pedang tersebut. Ketakutan Ichijo akhirnya menjadi kenyataan. Saat para agen lain tiba, Miura sudah berada di bawah kendali Zultuin dan membantai siapapun yang berada di hadapannya. Di tempat lain, seorang pria bernama Takashi pulang ke rumah menemui istrinya yang sedang hamil, Wakaba. Mereka sengaja tidak ingin mengetahui jenis kelamin bayi mereka hingga lahir, sehingga Takashi membeli hadiah untuk bayi laki-laki dan perempuan. Namun, di lokasi lain, pedang Shiro kembali haus darah. Para biksu mencoba melakukan ritual hama untuk membersihkan niat membunuh pedang itu. Namun, ritual gagal. Energi gelap Shiro justru mengambil alih, dan pembantaian kembali terjadi. Rasa haus darah pedang itu belum terpuaskan. Ia membawa inangnya menuju kota, melanjutkan pembunuhan. Takdir tragis pun menimpa Takashi dan Wakaba. Takashi tewas, sementara Wakaba selamat. Namun,
Setelah menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, ia diliputi amarah yang membara. Ia menatap sang pendekar dengan kebencian yang mendalam. Tiba-tiba, pendekar itu sadar dari pengaruh pedang. Melihat jumlah korban yang telah ia bunuh, ia dilanda ketakutan. Lalu pedang itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Wakaba mengambilnya dan mengakhiri hidupnya. Ketika polisi tiba di lokasi, Wakaba melarikan diri dalam ketakutan. Namun, tak lama, Shiro kembali menguasainya dan mendorongnya untuk terus membunuh. Saat ia hampir menyerang seorang ibu yang menggendong anak kecil, kesadarannya kembali. Ia melarikan diri, berusaha melepaskan pedang dari tangannya tetapi tidak bisa. Di sisi lain, Miura telah berubah sepenuhnya. Ia dikepung di sebuah jembatan. Shashidai memerintahkannya untuk menyerah dan melepaskan Zultuin, tetapi ia menolak. Ia menghancurkan tank-tank tanpa ragu. Ketika Shashidai memerintahkan serangan penuh terhadap Zultuin, sebuah senjata lain bernama Flambrige muncul dan menghancurkan sisa tank serta para prajurit yang masih hidup. Kedua pedang itu saling memanggil tanpa henti. Mereka ingin untuk bertarung dan mencari lawan yang kuat. Keduanya pun berubah wujud dan langsung saling menyerang. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Zultuin. Pedang itu pergi dengan penuh kemenangan. Sementara itu, Wakaba tak lama melahirkan anaknya. Setelah itu, ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Seorang pria kemudian menemukan bayi tersebut, yang menggenggam erat pedang itu seolah sedang berjuang untuk hidup. Bayi itu diberi nama Gai Ogata. Waktu pun berlalu. Gai Ogata, yang kemudian dikenal sebagai Gai, dibesarkan oleh Amon. Ia tumbuh bersama Sayaka, membantu pekerjaan di bengkel pandai besi milik Amon. Suatu hari, Sayaka pergi ke sekolah. Namun, sepanjang pelajaran, ia tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya terus dipenuhi oleh Gai. Saat jam istirahat, temannya mengajak makan siang bersama. Mereka juga mengundangnya pergi ke tempat karaoke baru di dekat stasiun sepulang sekolah. Namun, Sayaka dengan malu menolak. Sebelumnya, ia baru saja menerima pernyataan cinta dari Ishii, kapten tim sepak bola yang tampan, pintar, dan menjadi idaman banyak gadis di sekolah. Namun, Sayaka menolaknya dengan alasan tidak ingin menjalin hubungan. Keputusan itu membuat temannya hampir tidak percaya. Mereka menganggap Sayaka sudah gila karena menolak pria seperti Ishii. Sayaka hanya bisa tertawa kecil dan meminta maaf. Dalam perjalanan pulang dengan bus, ia tampak memendam perasaan yang belum bisa ia ungkapkan. Begitu turun dari bus, ia bertemu dengan Tatsumi, yang sedang menjalankan tugas dari ayah Sayaka yaitu gurunya. Di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Gai. Sayaka ingin berbicara dengannya, tetapi Gai langsung pergi untuk memotong arang. Sayaka meninggalkan Tatsumi dan berlari mengejar Gai. Ia berterima kasih karena Gai telah menyelamatkannya dari situasi canggung bersama Tatsumi. Lalu, ia mencoba mengajak Gai ke tempat karaoke, tetapi Gai menolak dengan alasan pekerjaan. Sayaka mulai kesal. Menurutnya, Gai terlalu terobsesi dengan pekerjaan dan tidak pernah menikmati hidup. Ia bahkan berkata bahwa jika Gai terus seperti itu, ia tidak akan pernah bisa menempa pedang yang hebat. Ucapan itu menyentuh sisi sensitif Gai. Gai sebenarnya marah, tetapi ia menahannya dan hanya menyuruh Sayaka pergi. Namun, Sayaka yang keras kepala justru merebut pisau dari tangan Gai dan memaksanya untuk ikut bermain. Dalam keadaan emosi, Gai tanpa sengaja melukai Sayaka. Melihat hal itu, Tatsumi langsung marah dan menjatuhkan Gai ke tanah. Meskipun Sayaka mencoba menjelaskan, Tatsumi tetap menyalahkan Gai. Gai tidak membela diri. Ia hanya menunduk dan meminta maaf. Saat itu, Amon keluar dari rumah. Ia lalu mengumumkan bahwa keesokan harinya mereka akan melakukan ritual penenangan untuk pedang Shiro. Ia juga memerintahkan Sayaka untuk menyucikan diri sebagai persiapan menjalankan perannya sebagai Miko atau gadis kuil. Setelah itu, Amon membawa Gai ke makam ibunya. Namun, Gai menolak berlutut di hadapan makam tersebut. Amon menjelaskan bahwa ia menguburkan Wakaba di sana karena tempat itu menghadap ke seluruh wilayah tempat Gai tinggal, agar ia bisa selalu mengawasi anaknya. Amon telah membesarkan Gai selama lebih dari 10 tahun dan mengajarinya segalanya. Kini, ia ingin mengetahui rencana masa depan Gai. Gai menjawab bahwa ia ingin tetap bersama Amon dan mendedikasikan hidupnya untuk menempa pedang. Amon tidak terkejut dengan jawaban itu. Ia hanya mengingatkan Gai untuk bekerja lebih keras. Malam harinya,
Guy pergi sendirian ke ruangan tempat Shiro disimpan. Di dalam hatinya, ia menganggap pedang itu sebagai sosok ibu yang ia miliki. Tanpa sengaja, Tatsumi melihat hal tersebut. Di tempat lain, sebuah lelang barang langka sedang berlangsung di sebuah gedung mewah. Miki hadir untuk menjalankan misi dari organisasinya, meskipun ia tampak lebih tertarik menikmati makanan dan minuman. Di sana, ia bertemu dengan Markus. Keduanya mengobrol santai. Namun, karena kecerobohan, Miki mengangkat gelas anggurnya, dan pelelang mengira itu sebagai penawaran. Akibatnya, ia membeli sebuah patung Buddha Sakotai seharga $130.000. Karena hal itu tidak termasuk dalam misi, organisasinya tidak akan menanggung biaya tersebut. Miki harus membayarnya sendiri. Setelah lelang selesai, para tamu dipindahkan ke ruangan lain untuk melihat koleksi berikutnya. Di antara benda-benda itu, terdapat sebuah pedang bernama Azot. Misi sebenarnya Miki adalah memastikan keaslian pedang tersebut. Saat mendekat, Miki merasakan suara tawa iblis dari dalam pedang. Markus juga menginginkan pedang itu. Konon, pedang tersebut pernah dimiliki oleh alkemis legendaris, Paracelsus. Kisahnya bermula pada abad ke-16, ketika Paracelsus membuat perjanjian dengan iblis demi menyempurnakan ilmu alkimianya. Sebagai imbalan, ia menjual jiwanya. Dengan pengetahuan terlarang dari iblis, ia berhasil menciptakan batu filosofer yaitu sumber dari segala materi. Namun, ia kemudian mengkhianati perjanjian itu. Iblis yang murka berusaha menghancurkannya, tetapi Paracelsus justru menang. Ia memasukkan batu filosofer ke dalam sebuah pedang dan menyegel iblis di dalamnya. Pedang itu kemudian dikenal sebagai Azot. Markus memastikan bahwa pedang itu asli, karena ia juga mendengar tawa iblis tersebut. Sementara itu, Tatsumi melaporkan kepada Amon bahwa ia melihat Guy menyentuh Shiro. Namun, Amon tidak menganggapnya berbahaya. Ia lalu menceritakan kembali bagaimana Guy ditemukan. Saat itu, tangan bayi Guy menggenggam erat Shiro, seolah pedang itu yang melindunginya. Amon percaya bahwa Guy adalah orang yang selama ini dicari oleh Shiro. Itulah alasan mengapa mereka membutuhkan darah Guy untuk menenangkan pedang tersebut. Guy sendiri hampir tidak pernah menatap manusia. Tatapannya selalu tertuju pada pedang. Seolah ia berjalan berdampingan dengan kematian setiap saat. Keesokan paginya, ritual penenangan untuk Shiro pun dimulai. Semua orang yang hadir diwajibkan menutup mata mereka. Guy lalu meneteskan darahnya ke pedang Shiro untuk menenangkannya. Namun, pada saat genting itu, Tatsumi yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Guy adalah yang terpilih, membuka penutup matanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tindakan itu justru memicu sesuatu yang berbahaya. Iblis di dalam Shiro mengambil alih tubuh Sayaka dan mendorongnya untuk membunuh Tatsumi. Beruntung, Guy segera mendorong Tatsumi menjauh tepat pada waktunya. Dan, akibatnya, lengan Guy tertebas. Sayaka langsung pingsan setelah kejadian itu. Guy segera dilarikan ke rumah sakit. Meski demikian, ia masih merasakan sakit dari lengannya yang telah hilang yaitu sebuah rasa nyeri bayangan yang tidak bisa disembuhkan. Sayaka sendiri tidak mengingat yang terjadi selama ritual. Ia hanya bisa memeluk Guy untuk menenangkannya. Namun tiba-tiba, Guy mendorongnya menjauh. Ia berlari ke makam Wakaba, mengais tanah dengan tangannya sambil berteriak bahwa wanita itulah yang telah meninggalkannya. Setelah kejadian itu, Amon memutuskan untuk menggunakan Shiro sebagai pengganti lengan Guy. Seolah, itulah yang diinginkan oleh Shiro sejak awal. Di tempat lain, pelelangan berikutnya kembali digelar. Markus menawar pedang Azot sebesar $500.000. Setelah berkonsultasi dengan organisasinya, Miki menaikkan tawaran menjadi $1 juta. Markus tidak mau mundur. Ia terus menaikkan harga. Keduanya saling bersaing hingga angka mencapai $1.500.000. Pada akhirnya, Markus mengalah. Setelah menyelesaikan misinya, Miki segera kembali ke markas. Namun, di tengah perjalanan, Markus menghadangnya. Markus menuntut agar Miki menjual pedang itu kepadanya, bahkan mengancam akan mengirim orang untuk mengejarnya jika ia menolak. Miki tentu saja tak menyerah. Lalu anak buah Markus langsung menyerang. Miki dengan cepat melumpuhkan mereka, tetapi ia belum bisa pergi. Ternyata ia kini menjadi target Zultuin. Atasannya memerintahkan Miki untuk melarikan diri. Namun, Miki justru menarik pedang Falgon dan bersiap bertarung. Pada saat yang sama, Guy terbangun dengan lengan barunya.
Kemudian Miki menghadapi Zultuin tanpa rasa takut. Namun, ketika ia mulai terdesak, ia terpaksa melepaskan kekuatan pedang petir Falgon untuk melarikan diri. Petir menyambar dari langit, menyilaukan semua yang ada di sekitarnya. Miki berhasil selamat, tetapi ia menyadari bahwa pedang Azot telah hilang. Di bawah cahaya bulan, Gai menatap lengan barunya. Shiro terus memanggilnya untuk membunuh, tetapi Gai sama sekali tidak terpengaruh. Ia tidak mengerti mengapa Amon menanamkan Shiro ke dalam tubuhnya. Amon menjelaskan bahwa Shiro adalah pedang pelindung Gai. Kini, pedang itu menjadi lengan kanannya dan akan terus melindunginya. Ia juga berkata, jika Gai merasa bersalah, maka ia harus menempa pedang yang lebih hebat dari Shiro. Gai pun bertekad untuk memenuhi harapan itu, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Sayaka sangat senang melihat Gai pulih. Namun, Gai justru menganggap Amon bodoh karena mengorbankan Shiro demi dirinya. Ia merasa dirinya tidak pantas menerima pengorbanan sebesar itu. Ketika Sayaka melihat sarung pedang Shiro, ia mengira ayahnya ingin Gai membuat pedang baru untuknya. Namun, Gai justru membelah sarung itu menjadi dua dan melemparkannya ke dalam api. Baginya, Shiro tidak bisa digantikan. Meskipun Gai telah menyelamatkannya, Tatsumi tidak merasa berterima kasih. Sebaliknya, rasa iri dalam dirinya justru semakin dalam, karena kini Gai memiliki Shiro. Amon memahami perasaan itu. Namun, baginya, pedang hanyalah alat dan nyawa manusia jauh lebih berharga. Karena Shiro memiliki kehendaknya sendiri, ia dan Gai terikat oleh takdir yang misterius. Amon ingin melihat bagaimana Gai akan hidup sekarang, setelah Shiro menjadi bagian dari dirinya. Selama 40 tahun menjadi pandai besi, Amon belum pernah menempa pedang yang memuaskannya. Namun, jika Gai bisa hidup sebagai pedang itu sendiri, mungkin dialah mahakarya yang selama ini Amon cari. Di sebuah mensyah megah, Markus sedang tertidur ketika iblis dalam pedang Azot muncul di hadapannya. Markus terbangun dengan terkejut. Ia menggenggam pedang itu dan mengingat pertarungan antara Zultuin dan Falgon. Hal itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa ilmu sihir kuno bukanlah sekadar dongeng. Dan kekuatan di luar nalar manusia benar-benar ada. Didorong oleh keinginan balas dendam, Markus bertekad untuk merebut kekuatan itu dengan tangannya sendiri. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, adik perempuannya masuk dan mengajaknya makan malam. Orang tua dan saudaranya tampak sangat menyayanginya. Namun, Markus tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Bagi Markus, mereka hanyalah aktor yang ia sewa untuk memainkan peran keluarga. Ia sudah muak dengan kepalsuan itu. Markus menyuruh mereka semua pergi. Ia lalu duduk sendirian di meja makan mewah, air mata mengalir di wajahnya. Malam itu, Markus melakukan ritual doa dengan Azot, tetapi pedang itu tidak memberikan jawaban. Sementara itu, organisasi Shashidai menyelidiki latar belakang Markus. Dahulu, ia adalah mahasiswa di Universitas Kekaisaran. Namun, 2 tahun lalu, ia mengalami kecelakaan lalu lintas yang menewaskan kedua orang tua dan saudara perempuannya. Markus sendiri lumpuh dari pinggang ke bawah, tanpa harapan untuk sembuh. Kemudian, tanpa diduga, seorang wanita bernama Erika datang mengunjunginya. Markus sebelumnya telah mencoba menghubunginya, tetapi selalu diabaikan. Ia tahu bahwa Erika telah kembali untuk menikah dengan Tanabe, sahabat terdekatnya. Meski memberikan restu, di dalam hatinya hanya ada penderitaan. Kenangan indah yang pernah mereka miliki kini terasa seperti pengkhianatan. Markus ingin membalas mereka. Azot merasakan kebencian yang membara dalam diri Markus, dan tampak mulai meresponsnya. Keesokan harinya, saat Sayaka pulang sekolah, Tatsumi sudah menunggunya. Sebenarnya, ia telah merencanakan sesuatu yaitu ia ingin memiliki Sayaka. Karena iri pada perhatian sang guru terhadap Gai. Namun, Gai datang untuk menghentikannya. Tatsumi menjadikan Gai sebagai alasan atas perbuatannya, lalu menyerangnya tanpa ragu. Pertarungan pun tak terelakkan. Namun, dengan kekuatan Shiro, Gai dengan mudah melempar Tatsumi hingga terpental. Shiro terus membisikkan dorongan agar Gai membunuh Tatsumi. Namun, suara Sayaka berhasil menarik Gai kembali ke kesadarannya. Setelah itu, suara Shiro tetap bergema di dalam pikiran Gai, perlahan mendorongnya menuju kegilaan. Ia bahkan hampir menghancurkan lengannya sendiri. Ketika Sayaka datang untuk menghentikannya, Gai menyadari bahwa suara itu tiba-tiba menghilang. Di tempat lain, pernikahan Tanabe dan Erika dilangsungkan secara diam-diam. Saat mereka hendak bertukar cincin, Markus muncul.
Ia memasuki aula pernikahan dan berdiri perlahan, membuat semua orang terkejut. Tatapannya dipenuhi kebencian. Di kediaman keluarga Agatada, Kiyomi telah selesai mengasah tombak legendaris Tomakiri dan berniat mengembalikannya kepada Amon. Namun, Amon sedang tidak ada di rumah, sehingga ia hanya bisa menitipkannya kepada para murid. Tanpa diketahui, Tatsumi bersembunyi di sudut dan mendengar seluruh percakapan mereka. Kembali ke aula pernikahan, Markus tiba-tiba menyerang Tanabe dan Erika secepat angin. Namun, Miki muncul dan menahan serangannya, memberi kesempatan bagi pasangan itu untuk melarikan diri. Sayangnya, Markus segera menyusul mereka. Di ambang kematian, Erika memanggil nama Markus. Suara itu menyadarkannya. Dan Markus terjatuh ke lantai dan menangis tanpa kendali. Miki menghampirinya, menenangkannya, dan mengajak Markus bergabung dengan organisasi Shashidai. Bahkan dalam perjalanan kembali, Markus tidak berhenti menangis. Ia tidak percaya bahwa ia hampir membunuh Erika, yaitu orang yang paling ia cintai. Namun sebenarnya, saat itu Markus berada di bawah kendali Azot. Setelah sadar, ia tidak mengingat apapun. Sementara itu, Tatsumi diam-diam membuka segel tombak Tomakiri untuk memeriksanya. Begitu menyentuhnya, ia langsung dikuasai oleh senjata tersebut. Miki membawa Markus ke markas Shashidai, yaitu sebuah tempat perlindungan bagi orang-orang seperti mereka. Di sana, mereka akan memasuki tidur panjang untuk menahan pengaruh senjata. Di sisi lain, saat Gai sedang memotong kayu, Tatsumi tiba-tiba menyerangnya. Tatsumi kini telah berubah menjadi makhluk yang tak bisa diselamatkan lagi. Melihat kondisi Tatsumi, Sayaka langsung pingsan. Bahkan dalam wujud itu, Tatsumi tetap terobsesi untuk melampaui Gai. Di tempat lain, Miki menjelaskan kepada Markus bahwa meskipun kondisi mereka masih stabil, pada akhirnya mereka akan berubah menjadi Busoma. Nasib orang-orang yang telah menyatu dengan senjata sudah ditentukan. Yang tersisa hanyalah soal waktu. Markus memohon kepada Miki agar menjadi temannya. Tanpa diduga, Miki mengatakan bahwa ia sudah menganggap Markus sebagai teman. Di tengah serangan tanpa henti dari Tatsumi, Gai menolak menggunakan Shiru untuk melawan. Ia menahan rasa sakit luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Gai berusaha melawan godaan Shiru, tetapi tekadnya perlahan melemah. Teriakan keluar dari mulutnya, menyerupai raungan iblis. Lengan kanannya berubah bentuk menjadi bilah pedang. Kontrol dirinya hancur sepenuhnya. Gai lalu menyerang Tatsumi dengan keganasan. Saat Amon merasakan niat membunuh itu, ia datang tapi hanya menemukan Sayaka tergeletak tak sadarkan diri. Sementara itu, Gai dan Tatsumi telah bertarung hingga masuk jauh ke dalam hutan. Gai berhasil menusuk sisi tubuh Tatsumi, memaksanya mundur. Namun, pengejaran itu belum berakhir. Di markas Shashidai, Markus diperkenalkan oleh Kyoka kepada para pemimpin organisasi. Ia kini berada di bawah perlindungan mereka. Pada saat yang sama, Miki menjalani pemeriksaan. Hasilnya menunjukkan tingkat transformasinya meningkat sebesar 2%, tetapi tidak ditemukan kelainan lain. Temuan ini mengejutkan semua orang. Mereka menyadari bahwa senjata di dalam tubuh Inang perlahan kehilangan bentuk fisiknya, namun masih dapat terdeteksi seperti bayangan atau roh. Para pemimpin menjelaskan bahwa mereka sedang meneliti cara kerja senjata yang mengendalikan manusia. Jika berhasil, mereka dapat mengembalikan Markus dari kondisi chrysalis yaitu menjadi manusia normal, sekaligus menghilangkan risiko berubah menjadi Busoma. Ketika ditanya tentang apa yang terjadi saat Azot menguasainya, Markus hanya mengingat samar. Saat ia sadar, pedang itu sudah berada di tangannya dan menyatu dengan tubuhnya seolah itu hal yang alami. Para pemimpin percaya bahwa para chrysalis memiliki potensi baru bagi masa depan umat manusia. Markus tidak punya pilihan selain bergabung dengan Shashidai. Hanya organisasi itu yang bisa menyelamatkannya dan sebagai gantinya, ia akan membantu menyelamatkan umat manusia. Di ruangan lain, Mina terus melakukan tes pada Miki. Keduanya berharap penelitian Shashidai segera selesai agar Miki bisa kembali menjadi manusia biasa. Miki mengungkapkan ketakutannya bahwa selama ia tertidur dalam kapsul, Mina mungkin akan menemukan pria lain. Baginya, tidur itu terasa seperti tenggelam tanpa akhir. Ia merindukan kehidupan normal yaitu pergi menonton film bersama Mina, makan bersama, berjalan santai, dan berkencan seperti orang biasa. Saat mereka berbincang, Kyoka menghubungi Miki dan memintanya segera ke ruang penyimpanan senjata karena Markus berada di sana sendirian. Sebelum pergi, Miki dan Mina berbagi ciuman. Malam itu, bulan tampak merah seperti darah.
Gai dan Tatsumi terus saling memburu hingga ke kota, meninggalkan banyak korban di belakang mereka. Akhirnya, Gai berhasil menusukkan pedangnya menembus tubuh Tatsumi. Pada saat yang sama, Shashidai mendeteksi keberadaan mereka berdua. Di markas, Markus langsung memeluk Miki begitu melihatnya, sambil menangis keras. Kyoka sebelumnya membuka ruang penyimpanan senjata untuk Markus, tetapi ia menerima perintah mendadak dari atasan. Ia pun meninggalkan Markus dalam pengawasan Miki. Seorang pengintai yang menemukan Gai segera melancarkan serangan. Namun, dalam sekejap, Tatsumi sadar, menendang Gai menjauh, lalu melarikan diri. Dipenuhi amarah, Gai menebas helikopter di udara hingga meledak terbakar. Kyoka tidak dapat memastikan apakah Gai masih seorang chrysalis atau telah sepenuhnya menjadi Busoma. Setelah kembali sadar, Gai menyeret tubuhnya yang kelelahan pulang ke rumah. Namun, Shiro mengamuk dan mencekik leher Gai, seolah berusaha menyeret jiwanya ke dalam kegelapan. Amon segera bertindak untuk menahannya. Ia bahkan terluka dalam, demi menyelamatkan Gai. Setelah perjuangan yang cukup lama, Shiro akhirnya mereda. Sementara itu, Miki sedang mengajak Markus berkeliling sambil menjelaskan tentang senjata terkutuk. Senjata tersebut memiliki kehidupan dan kehendak sendiri. Mereka menyerap kemarahan serta kebencian dari setiap korban yang mereka bunuh. Namun, hingga kini, belum ada yang memahami bagaimana mereka bisa mengendalikan manusia. Salah satu tugas organisasi Shashidai adalah menidurkan para chrysalis untuk mencegah mereka berubah. Namun, suatu hari mereka pasti akan berubah menjadi Busoma. Ketika itu terjadi, mereka akan kehilangan kehendak sepenuhnya dan hanya menjadi perpanjangan dari senjata atau hidup hanya untuk membunuh. Di tempat lain, pembantaian kembali terjadi. Zultuin menyusup ke sebuah penjara dan membantai seluruh narapidana. Ia seolah menikmati kebencian dan nafsu darah mereka seperti sebuah jamuan besar. Setelah itu, Miki dan Markus dimasukkan ke dalam kapsul hibernasi, sementara Ichijo kembali dibangunkan. Di sisi lain, Tatsumi bersembunyi di hutan dalam kondisi terluka parah. Dalam kegilaannya, ia menyerang hewan maupun orang yang lewat untuk memuaskan haus darah Tomakiri. Sayaka mencari Gai hingga akhirnya menemukannya bersembunyi di dalam lemari. Ia mencoba berbicara, tetapi Gai tidak merespons dan bertingkah sangat aneh. Setelah mengamati perilakunya, Amon menyadari bahwa mental Gai seolah kembali menjadi anak kecil. Mungkin, Gai takut pada kekuatan Shiro yang kini telah menyatu sepenuhnya dengannya. Ia mencoba melarikan diri dari dirinya dengan kembali ke masa kanak-kanak. Ichijo keluar dari kapsul hibernasi setelah 16 tahun 24 hari. Ia tahu bahwa kali ini ia akan menghadapi misi yang sangat penting. Senjata alma miliknya adalah cakram, senjata milik Dewa Wisnu yaitu dewa tertinggi sejak awal penciptaan. Ichijo dikenal sebagai anak para dewa yaitu sosok yang berada di atas yang lain. Gerbang besi markas terbuka. Ichijo menaiki mobil super dan melaju cepat meninggalkan tempat itu. Bagi Kyoka, ini adalah pertama kalinya ia bekerja bersama Ichijo, meskipun ia telah banyak mendengar tentang cakram dan gaya bertarungnya. Kisah kuno dari India menceritakan tentang sebuah kerajaan yang dimurkai para dewa. Seorang utusan ilahi turun membawa cincin cahaya untuk menghukum raja dan rakyatnya. Cahaya itu membakar segala yang dilaluinya. Konon, cincin cahaya itu adalah cakram senjata para dewa yang kemudian ditinggalkan, dipuja manusia, dan akhirnya disegel. Kini, senjata itu digunakan oleh chrysalis terkuat milik Shashidai Ichijo. Sore itu, Sayaka memasak makanan kesukaan Gai. Namun, ia tidak menemukan Gai di kamarnya. Ia mencarinya hingga ke hutan dan menemukan Gai duduk di depan sebuah patung, tersenyum sendiri. Tak lama, hujan turun. Gai mulai menangis seperti anak kecil. Mengingat pesan ayahnya, Sayaka duduk di sampingnya dan dengan lembut membujuknya untuk pulang. Di tempat lain, Amon mengantarkan sebuah pedang kepada seorang pandai besi tua bernama Kaijutsu. Kaijutsu memuji keahlian Amon, tetapi Amon masih merasa belum puas. Tujuan hidupnya adalah menempa pedang yang mampu memotong pedang dalam kesadaran manusia. Saat berbincang sambil minum teh, mereka membahas Shiro. Amon percaya hanya Shiro yang mampu memotong pedang yang tertanam di dalam pikiran Gai. Dalam tradisi pandai besi, setiap pembuatan pedang biasanya menghasilkan dua bilah, lalu dipilih yang terbaik. Amon menduga bahwa jika benar ada dua Shiro, maka yang dimiliki Gai mungkin bukan yang terkuat karena tidak memiliki ukiran. Artinya, versi yang lebih kuat mungkin masih ada di suatu tempat. Di bengkel poles pedang Fujitsu, Haida dan Kiyomi sedang memoles pedang bersama.
Mereka sepakat bahwa bagian terindah dari pedang Jepang adalah bilahnya. Berbeda dengan senjata barat yang sering dihiasi gagang yang mewah, keindahan bilah pedang justru ada pada fungsinya, yaitu untuk membunuh. Katana adalah benda senjata yang mengangkat ketajaman untuk membunuh menjadi sebuah seni. Dan semakin tajam, semakin indah. Lalu tugas mereka adalah memoles keindahan itu hingga mencapai batas tertinggi. Kiyomi sangat terobsesi dengan pedang Jepang. Ia bahkan bisa mengenali asal pasir besi dan metode pembuatannya hanya dengan menjilat bilahnya. Ia bahkan pernah meminta Haida untuk menebasnya dengan pedang yang baru dipoles, hanya untuk merasakan sensasinya. Sementara itu, Sayaka mengubah yukata milik Amon agar bisa dipakai Gai ke festival. Ia sendiri mengenakan yukata bermotif kupu-kupu. Tanpa menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya, Sayaka mengajak Gai pergi ke festival. Tempat itu dipenuhi dekorasi yang indah. Keramaian, permainan, dan kios makanan ada di mana-mana. Bagi Gai, semuanya terasa baru. Sayaka mengajaknya mencoba berbagai wahana, bahkan memenangkan banyak hadiah. Di waktu yang sama, Kiyomi menerima klien baru. Klien tersebut terburu-buru dan meninggalkan uang dalam jumlah besar. Ketika membuka kotaknya, Kiyomi terkejut bahwa pedang di dalamnya adalah Shiro. Ia mulai memolesnya dengan penuh ketegangan. Namun, sekuat apapun ia mencoba, Kiyomi tidak mampu melawan pengaruh Shiro. Ia mengayunkan pedang itu ke arah Haida. Haida ketakutan, mundur berkali-kali hingga pedang itu menghantam altar keluarga, menjatuhkan foto leluhur ke lantai. Benturan itu menyadarkan Kiyomi. Ia segera menyuruh Haida keluar dan melanjutkan pekerjaannya sendiri. Dan Shiro terus menuntut darah. Tak punya pilihan lain, Kiyomi akhirnya mengorbankan darahnya sendiri untuk menenangkannya. Sementara itu, Zultuin, yang dipandu oleh sisa-sisa ingatan Miura, tiba di sebuah teater. Di sana, ia memainkan lagu piano yang dulu disukai oleh Miura. Sementara itu, pedang api juga telah tiba. Keduanya adalah saudara sejenis, yaitu pedang terkutuk yang lahir sejak zaman mitos. Ternyata pedang api itu pernah kalah dari Zultuin, dan kini ia bertekad merebut kembali kehormatannya dalam pertarungan baru. Di atas sebuah gedung tinggi, Grims dan Ariga mengamati pertempuran tersebut. Grims dikenal sebagai dewa kematian sejak awal peradaban manusia. Ia percaya bahwa era Busoma sudah semakin dekat, dan umat manusia akan jatuh ke dalam neraka. Sekali lagi, pedang api kalah dari Zultuin. Sayaka membawa Gai ke sebuah kuil untuk berdoa, berharap para dewa akan melindunginya. Namun, dalam perjalanan pulang, Tatsumi menghadang mereka. Saat itu, Tatsumi sudah sepenuhnya dikuasai oleh senjatanya. Ia hanya memiliki satu dorongan, yaitu membunuh Sayaka. Shiro bergerak melindungi Gai dan menangkis serangan Tatsumi. Namun, karena mental Gai masih seperti anak kecil dan tidak memiliki keinginan untuk bertarung, ia dengan mudah terpental. Sayaka berlari menghampirinya dengan panik. Namun, dalam sekejap, Tomakiri mengangkat Sayaka ke udara. Ujung tombaknya menempel di lehernya. Sayaka berteriak ketakutan, memohon agar nyawanya diselamatkan. Pada saat kritis itu, Ichijo datang. Dengan satu tebasan cakramnya, ia memotong lengan Tatsumi dan menyelamatkan Sayaka. Tatsumi, yang dulunya manusia, kini hanyalah monster menyedihkan yang diperbudak oleh senjatanya. Namun, Tomakiri masih mengendalikan tubuhnya. Ia memaksa Tatsumi mengangkat tombak dengan sisa lengannya dan menyerang Ichijo. Di sisi lain, klien misterius kembali ke bengkel Kiyomi untuk mengambil pedang yang telah selesai dipoles. Kiyomi tampak kelelahan. Tangannya penuh luka karena ia harus mengorbankan darahnya sendiri untuk menenangkan Shiro. Haida sempat bertanya tentang asal-usul pedang itu, tetapi pria tersebut hanya tersenyum dan pergi membawa pedang itu. Pertarungan kembali berlanjut. Tatsumi menyerang berulang kali, tetapi tidak satupun serangannya mampu menyentuh Ichijo. Ia sudah sepenuhnya dikuasai oleh Tomakiri yang tidak ada lagi harapan untuk menyelamatkannya. Dan yang bisa dilakukan Ichijo adalah memberinya kematian yang cepat. Dengan cakramnya, Ichijo mengikat tubuh Tatsumi. Pada saat yang sama, Shiro di tangan Gai bergetar hebat. Dalam sekejap, tubuh Tatsumi dan Tomakiri larut menjadi cairan, seolah lenyap dari dunia. Saat Ichijo hendak pergi, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bahwa orang yang selama ini ia cari adalah Gai. Ia berbalik, menatap Gai dengan mata merah menyala. Tanpa berkata apapun, Ichijo berjalan mendekat dan memukul Gai dengan keras. Gai langsung menangis seperti anak kecil,
dan Sayaka segera berdiri di depan Gai untuk melindunginya, tetapi Ichijo menyingkirkannya begitu saja. Ia mencengkeram kerah Gai dan menuntut agar ia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Tiba-tiba, Kaijutsu muncul. Hanya dengan sekali pandang, ia langsung mengenali Ichijo sebagai anggota Shashidai. Mereka pun duduk dan berbicara. Ichijo terus mengamati kondisi Gai. Jika Gai masih mampu mengendalikan dirinya, ia akan dibawa ke Shashidai. Namun, jika ia telah menjadi Busoma, maka Ichijo tidak punya pilihan selain membunuhnya. Kaijutsu ternyata mengetahui keberadaan organisasi lain bernama Gabi. Namun, Ichijo meremehkan mereka, menganggapnya hanya sebagai kelompok anak-anak yang menghalangi jalan. Ucapan itu membuat Shin, anggota Gabi, marah. Menurutnya, menggunakan iblis untuk melawan iblis adalah bentuk penyimpangan. Jalan yang benar adalah manusia harus menghancurkan Busoma dengan tangan mereka sendiri. Ia datang untuk memburu salah satunya. Namun, Ichijo menganggap tindakan Gabi tidak lebih dari semut yang mencoba menghentikan kereta perang. Shin memutuskan untuk membunuh Ichijo, karena ia yakin Ichijo pada akhirnya juga akan menjadi Busoma. Kaijutsu tidak berniat menghentikan pertarungan itu. Baginya, bentrokan antara Gabi dan Shashidai adalah hal yang langka dan menarik untuk disaksikan. Ichijo tidak menyadari bahwa Gabi memiliki teknik rahasia yaitu seni bela diri tanpa kesadaran. Dengan mengosongkan pikiran, mereka menyalurkan energi spiritual ke dalam tubuh. Shin melesat maju dan menghantam Ichijo dengan pukulan kuat. Ichijo terkejut. Ia tidak menyangka seorang manusia biasa mampu memberikan serangan sekuat itu. Di tengah kekacauan, Gai melihat sesuatu muncul dari tanah dan menyerang Shin. Ia menendang batu ke arah makhluk itu, memaksanya mundur. Shin merasakan energi iblis dari Gai dan berbalik untuk menyerangnya. Namun, makhluk Busoma yang bersembunyi dalam bayangannya sendiri muncul dan membunuhnya. Makhluk itu kemudian menusukkan tombaknya ke arah Gai dan melukainya. Aroma darah langsung membangkitkan Shiro. Pedang itu mengambil alih tubuh Gai. Dalam sekejap, Gai menusukkan bilahnya menembus tengkorak musuh. Ichijo tidak ikut campur. Ia ingin melihat kekuatan asli Gai. Gai menyerang lagi dan membelah makhluk itu menjadi dua. Namun, makhluk itu tidak mati. Ia melancarkan satu serangan terakhir sebelum akhirnya melarikan diri. Ichijo ingin memastikan apakah Gai sudah menjadi Busoma. Ia menyerang Gai dengan cakramnya. Serangan itu justru membuat Gai kembali sadar. Ichijo hendak melanjutkan serangan, tetapi Kaijutsu menahannya. Sayaka memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Gai melarikan diri. Ichijo sangat marah, bahkan hampir membunuh Kaijutsu. Namun, ia menahan diri karena masih membutuhkan lelaki tua itu untuk menemukan Gai. Kaijutsu kemudian membawa Ichijo menemui Amon untuk menjelaskan tentang Gai dan Shiro. Sementara itu, Gai dan Sayaka bersembunyi di sebuah gua di dalam hutan yaitu tempat yang sering mereka kunjungi saat kecil. Luka Gai pulih dengan cepat. Shiro juga sempat terluka saat melindunginya. Gua itu membangkitkan kenangan lama. Dulu, Gai sering melarikan diri dari rumah, tetapi selalu kembali karena tidak punya tempat lain. Padahal yang sebenarnya ia hindari adalah kegelapan. Sejauh apapun ia berlari, kegelapan itu selalu mengikutinya dan mencoba menghancurkannya. Ia tidak pernah bisa melarikan diri. Akhirnya, Gai mengubah cara berpikirnya. Ia ingin menempa pedang yang mampu memotong dunia itu sendiri dan termasuk kegelapan yang terus menghantuinya. Perkataan itu membuat Sayaka takut. Menurutnya, meskipun Gai tidak bisa lepas dari kegelapan, dunia ini masih memiliki cahaya. Namun, Gai tidak melihatnya seperti itu. Dunia Gai dan dunia Sayaka berbeda. Karena itu, cara pandang mereka tidak akan pernah sejalan. Meskipun Gai bersyukur karena Amon telah membesarkannya, ia tetap tidak menganggap lelaki tua itu sebagai ayahnya. Ia juga tidak pernah menganggap tempat itu sebagai keluarga yang sesungguhnya. Kata-kata itu membuat Sayaka sangat sedih. Kemudian di kalangan pandai besi, beredar sebuah legenda. Konon, pedang Shiro bukan ditempa oleh manusia, melainkan oleh seekor naga. Pada pertengahan periode Muromachi, yang tidak jauh dari ibu kota, terdapat sebuah kuil yang menyimpan tanduk naga. Seorang pendeta di sana merencanakan sesuatu yang keji bersama seorang wanita. Yaitu mereka mencuri kotak berisi tanduk naga tersebut. Saat kotak itu dibuka, seekor naga muncul. Cahaya terang masuk ke dalam mulut sang wanita. Ia pun hamil dan melahirkan seorang bayi.
Namun, bayi itu memiliki sisik, mata, dan tanduk seperti naga. Karena ketakutan, mereka membungkus bayi itu dan menghanyutkannya ke sungai. Bayi itu ditemukan oleh seorang pandai besi tua dan kemudian diangkat sebagai anak serta muridnya. Putri sang pandai besi juga menyayangi anak itu. Seiring waktu, sang pandai besi tua meninggal dunia. Anak naga itu melanjutkan pekerjaannya di bengkel. Kemampuannya terus berkembang hingga namanya terkenal luas. Ia dan gadis itu akhirnya menjadi keluarga dan memiliki seorang anak. Ia sangat bahagia karena bayi tersebut lahir tanpa ciri-ciri naga. Ketenarannya sampai ke telinga shogun yang berkuasa, Ashikaga Yoshiki. Shogun memerintahkannya untuk menempa pedang yang tiada tanding. Setelah pedang itu selesai, ia dipanggil untuk menyerahkannya secara langsung. Meskipun penampilannya membuat hal itu berbahaya, ia tidak bisa menolak perintah tersebut. Awalnya, sang shogun sangat puas dengan pedang itu. Namun, begitu melihat wajah sang pandai besi, ia murka dan memerintahkan seluruh keluarganya untuk dieksekusi. Meski sang pandai besi memohon, istri dan anaknya tetap dibawa pergi dan dibunuh. Mereka juga mencoba membunuhnya, tetapi tidak ada pedang yang mampu melukai tubuhnya. Pada akhirnya, ia diasingkan ke laut lepas. Dalam keputusasaan, ia mulai meragukan keberadaannya sendiri. Yang dipenuhi amarah seekor naga, ia menempa 2 pedang. Ia menggunakan pedang yang lebih lemah untuk mengakhiri hidupnya. Penderitaan dan amarahnya mengalir ke dalam bilah tersebut. Pedang itu kemudian memenggal kepala sang shogun sebagai balas dendam. Setelah kejadian itu, kedua pedang tersebut menghilang. Ichijo meneteskan air mata saat mendengar kisah itu, ia segera kembali pada sikap dinginnya. Kisah tersebut hanyalah satu dari sekian banyak tragedi yang melibatkan anak yang menjadi korban senjata terkutuk. Amon merasa bahwa Ichijo mirip dengan Gai, bahwa keduanya mirip yang dikejar oleh kegelapan. Namun, Ichijo menolak mengungkapkan jati dirinya. Ketika Sayaka dan Gai kembali, mereka mendapati Ichijo sudah menunggu. Niat membunuhnya telah mereda. Kali ini, ia hanya ingin membawa Gai ke Shashidai, tempat yang menurutnya merupakan dunia yang sebenarnya bagi Gai. Amon membiarkan Gai mengambil keputusan sendiri, meskipun ia merasa akan lebih baik jika Gai pergi bersama Ichijo. Kaijutsu juga setuju. Mereka ingin Gai berada di lingkungan yang sesuai dengannya dan ingin melihat seperti apa ia akan berkembang. Akhirnya, Gai memutuskan untuk pergi bersama Ichijo. Sayaka tidak sanggup menahannya. Ia berlari mengejar mereka sejauh yang ia bisa. Di tempat lain, di mensyah milik Shin Matoba, pedang Shiru yang lain mulai mengeluarkan suara aneh. Sebelum kembali ke Shashidai, Ichijo membawa Gai ke rumahnya untuk bertemu kembali dengan istrinya setelah 16 tahun berpisah. Kei telah menua, sementara Ichijo tidak berubah sama sekali. Taman rumah itu dipenuhi bunga mawar, yaitu simbol kehidupan yang terus berlanjut. Seperti harapan Kei ingin berada di sisi Ichijo. Selama bertahun-tahun berpisah, Kei tidak pernah bersama pria lain. Baginya, Ichijo tidak akan pergi. Gai merasa bingung melihat hubungan mereka. Ichijo kemudian mengajak Gai berjalan di Taman Mawar sambil menjelaskan semuanya, yaitu mulai dari takdir menjadi Busoma hingga kehidupan dalam hibernasi di Shashidai. Dalam hibernasi, mereka akan berhenti beraktivitas sepenuhnya dan disimpan. Mereka hanya akan dibangunkan saat dibutuhkan. Itulah sebabnya Ichijo tidak bisa menemui Kei selama ia tertidur. Dan mereka pertama kali bertemu saat SMA. Kei hanya setahun lebih muda darinya. Namun, setelah menjadi chrysalis, Ichijo masuk ke dalam hibernasi dan tubuhnya berhenti menua. Shashidai memiliki aturan ketat yang melarang anggotanya membocorkan informasi kepada orang luar. Karena itu, Kei tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Meski begitu, ia tidak pernah mempertanyakannya. Ia memilih untuk tetap menunggu. Setelah selesai menjelaskan, Ichijo menyuruh Gai pergi agar ia bisa menghabiskan waktu berdua dengan Kei. Gai berjalan sendirian di jalanan hingga ia melihat poster bertuliskan Sword Soul. Ia masuk dan mendapati suasana yang sangat meriah. Dan di atas panggung, 2 finalis sedang bertanding. Saat menyadari bahwa itu hanya turnamen video game, Gai ingin pergi. Namun, kerumunan yang padat membuatnya sulit keluar. Di atas panggung, Mido tampil penuh semangat. Ia mengalahkan lawannya dengan cepat, lalu menghibur penonton dengan sebuah lagu. Di rumah, Ichijo dan Kei memutar lagu dari pesta dansa sekolah mereka dahulu dan menari bersama. Dulu, Ichijo sempat menjatuhkan pasangan dansa Kei karena cemburu,
sebelum menyadari bahwa pria itu adalah kerabatnya. Kesalahpahaman kecil itulah yang justru mendekatkan mereka. Kini, Ichijo merasakan kesedihan saat menatap Kei. Ia membantu mengecat kuku kaki Kei, sambil mengenang masa lalu. Kei masih memiliki banyak tempat yang ingin ia kunjungi bersama Ichijo. Terutama ia ingin kembali ke danau tempat mereka menyimpan kenangan terindah. Saat Ichijo mengatakan akan mengajaknya ke sana, Kei dengan senang hati pergi bersiap. Namun, tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari perawat Kei. Bahwa kondisinya ternyata memburuk dengan cepat. Lalu Ichijo segera naik ke kamarnya. Kei menatapnya dengan mata yang tetap berbinar. Kei sempat mengira bahwa Ichijo hanyalah ilusi. Namun, selama pria itu berada di sisinya, ia tidak peduli apakah itu nyata atau tidak. Sementara itu, Mido kembali ke ruang tunggu. Berbeda jauh dengan sikapnya di atas panggung yang ceria dan ramah, di belakang layar ia justru sangat arogan dan merendahkan orang lain. Di kamar kecil, ia kembali bertemu dengan lawannya. Pria itu mengaku sengaja menunggu di sana, karena tahu ia tidak akan punya kesempatan lagi untuk berbicara dengannya setelah pertandingan. Dengan tulus, ia mengucapkan terima kasih. Setahun yang lalu, ia hampir mengakhiri hidupnya. Ia difitnah di tempat kerja dan dipaksa mengundurkan diri. Namun, senyum Mido memberinya harapan untuk bertahan dan mencari pekerjaan baru. Di matanya, Mido adalah sosok seperti malaikat. Namun, Mido justru merespons dengan jijik, ia menghina dan merendahkan pria itu tanpa ampun. Beberapa waktu kemudian, Mido menghadiri sebuah wawancara kerja. Saat keluar, ia kembali bertemu pria itu. Mengira Mido sedang dalam masalah, pria itu mencoba membantu. Namun, Mido justru memukulinya dengan tas tangannya, seolah melampiaskan seluruh emosinya. Akhirnya, pria itu tidak tahan lagi. Ia membalas pukulan Mido dengan keras. Pada saat itu, pedang api Flambrige, yang terluka parah setelah kalah dari Zultuin, sedang mencari inang baru. Melihat Mido diserang, pedang itu terbang mendekatinya dan mendorongnya untuk menggenggamnya. Mido pun meraih Flambrige dan membunuh pria itu. Di sisi lain, Kei sangat bahagia saat Ichijo membawanya ke tepi danau. Untuk sesaat, ia merasa kembali muda. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika melihat bayangannya di permukaan air, rasa sakit menyerangnya. Ichijo ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi Kei memohon agar ia dibawa pulang saja. Sementara itu, di bawah kendali Flambrige, Mido mengamuk dan menghancurkan satu blok kota dengan penuh kegembiraan. Gai mencoba menghentikannya, tetapi tubuhnya terbakar oleh api pedang itu. Saat itulah Shiro mengambil alih tubuh Gai dan menyerang Mido. Organisasi Shashidai mendeteksi kemunculan Flambrige, tetapi mereka tidak bisa menghubungi Ichijo. Hal ini membuat mereka cemas. Pada saat itu, Ichijo telah membawa Kei pulang. Atas permintaannya, ia membuka lemari kayu di kamar Kei. Di dalamnya tergantung gaun pengantin yang indah. Kei telah menyiapkannya sejak lama, menunggu Ichijo melamarnya. Tanpa ragu, Ichijo berlutut di hadapannya, meminta maaf karena membuatnya menunggu begitu lama, dan akhirnya melamar Kei. Setelah bertahun-tahun menanti, Kei akhirnya bisa mengenakan gaun pengantin itu. Namun, saat itu juga, hidupnya hampir berakhir. Meskipun Kei tak memahami mengapa Ichijo bisa menghilang begitu lama, tapi ia tidak pernah menyesal mencintainya. Ichijo pun mencium bibirnya. Kei pun menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, dalam kebahagiaan. Setelah melewati momen terakhir bersama wanita yang dicintainya, Ichijo akhirnya menghubungi Shashidai untuk kembali ke medan pertempuran. Di luar, Mido dan Gai masih bertarung sengit. Dan Gai tampak mulai terdesak. Saat Mido hendak memberikan serangan terakhir, Ichijo datang dan menghentikannya. Setelah itu, mereka kembali ke markas. Sepanjang perjalanan, keduanya terdiam. Mereka memendam duka yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Di tempat lain, seorang wanita bernama Yasuko sedang bersantai di atas yacht mewahnya, menikmati sinar matahari. Ia tiba-tiba marah besar karena minumannya kehilangan serpihan emas. Dan ia meluapkan kemarahannya kepada Billy. Billy menawarkan untuk membuatkan minuman baru, tetapi Yasuko justru menyuruhnya mengoleskan tabir surya. Mereka sedang dalam ekspedisi mencari harta karun milik bajak laut Trolla. Tak lama, seorang penyelam muncul dan melaporkan bahwa harta karun telah ditemukan di dasar laut. Mereka mengangkat sebuah peti kayu ke dek kapal. Namun, saat dibuka, isinya hanya botol sampanye.
Yasuko langsung mengamuk, karena telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa tim pemburu harta karun terkenal, tetapi hasilnya mengecewakan. Di tempat lain, di sebuah salon, seorang penata rambut ahli dapat mengetahui kondisi hidup pelanggannya hanya dengan menyentuh rambutnya. Sambil memotong rambut, ia terus memarahi pelanggan itu karena kondisi rambutnya yang rusak parah. Anehnya, pelanggan tersebut tidak marah sama sekali, bahkan meminta agar ia terus melanjutkan. Pada akhirnya, ia keluar dengan gaya rambut yang sangat ia sukai. Malam itu, para kru di kapal berkumpul untuk makan, minum, dan berbagi impian tentang apa yang akan mereka lakukan jika menemukan harta karun. Hanya seorang profesor yang tidak tertarik pada uang. Ia hanya ingin melihat hammer galon, senjata legendaris milik bajak laut Trolla. Senjata itu konon berasal dari zaman Yunani kuno. Pada masa itu, turnamen diadakan 2 kali setahun di bawah pengawasan raja. Pemenangnya akan mendapatkan kehormatan dan kekayaan besar. Dan banyak satria mempertaruhkan nyawa mereka untuk ikut serta. Seiring waktu, muncul rumor bahwa para juara selalu menggunakan senjata buatan seorang pandai besi bernama Galon. Ia berasal dari desa kecil, tetapi karyanya sangat terkenal. Suatu hari, seorang satria datang menemuinya. Ia telah memenangkan turnamen menggunakan senjata buatan Galon. Dan Galon mengharapkan bagian dari hadiah tersebut. Namun, ksatria itu justru ingin memastikan tidak ada orang lain yang bisa menggunakan senjata buatan Galon lagi. Ia pun membunuh sang pandai besi. Putra Galon memeluk jasad ayahnya dan menangis selama 3 hari 3 malam. Kemudian, ia mendengar palu milik ayahnya memanggilnya. Ia mengikuti panggilan itu, mengambil palu tersebut, dan mengikuti turnamen. Di sana, ia menghadapi ksatria yang telah membunuh ayahnya. Ia menang dengan menghancurkan semua pedang milik lawannya. Namun, raja takut akan kekuatan palu tersebut. Pada perjamuan kemenangan, sang anak diracun. Sejak saat itu, palu tersebut pun tercemar oleh racun. Palu itu akhirnya jatuh ke tangan sang raja. Namun, tidak lama, seluruh keluarga kerajaan musnah. Beberapa orang beranggapan bahwa palu tersebut telah meracuni pikiran sang raja, membuatnya kehilangan akal hingga membantai keluarganya sendiri. Kisah itu dianggap sangat mengerikan oleh banyak orang. Namun, Yasuko justru menganggap palu itu tidak lebih dari besi tua. Ambisinya hanya satu, yaitu menemukan emas dan perak agar bisa hidup mewah tanpa kesulitan. Yasuko telah menikah 5 kali, dan semua suaminya meninggal. Harta warisan yang ia kumpulkan hampir habis. Karena itu, ia mempertaruhkan segalanya dalam perburuan harta kali ini. Di sisi lain, Issei bukan hanya seorang penata rambut terkenal, tetapi juga fotografer majalah. Berkat bantuan Erika, edisi majalah mereka bulan lalu menjadi sangat sukses, bahkan menggandakan penjualan. Alasan Issei memilih profesi sebagai penata rambut ternyata ia sedang mencari rambut paling indah di dunia. Dan ketika ia menemukannya, ia berniat membunuh pemiliknya dengan tangannya sendiri. Bertahun-tahun lalu, keluarganya dibantai oleh seorang wanita dengan rambut yang indah. Sejak saat itu, ia tidak pernah melupakan kejadian tersebut. Keesokan harinya, pelayan Yasuko menemukan harta karun. Peti demi peti berisi emas, perak, dan permata berhasil diangkat ke kapal. Namun, hammer galon yang dicari sang profesor tidak ditemukan. Profesor itu yakin senjata tersebut masih berada di perairan itu. Yasuko berniat mencari pelayannya, tetapi ia justru menemukan bahwa pria itu telah tewas. Di tempat lain, Ares datang ke salon Issei untuk menata rambut. Begitu Issei menyentuh rambutnya, ia langsung sadar bahwa wanita inilah yang telah membunuh keluarganya. Kebencian meluap dalam dirinya. Ia ingin membunuh Ares saat itu juga. Namun, di luar, ia tetap tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Dan Issei melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Ares bercerita bahwa ia akan segera mendapatkan pedang legendaris bernama Nebastigma, pedang yang dihuni roh salju. Asal-usul pedang itu berasal dari masa lalu yang jauh. Yaitu 2 pemuda jatuh cinta pada roh salju yang sama. Mereka bertarung memperebutkan cintanya. Pemuda yang kalah, di ambang kematian, memohon agar sang roh memeluknya saat ia mati. Roh itu akhirnya turun ke dunia untuk pertama kalinya. Namun, pada saat itu, pemuda tersebut mematahkan tulang rusuknya sendiri dan menusukkannya ke dada sang roh. Ia lebih memilih membunuhnya daripada membiarkannya dimiliki orang lain. Tulang yang membunuh roh salju itu kemudian berubah menjadi pedang iblis Nebastigma. Setelah Ares selesai bercerita, Issei pun menyelesaikan penataan rambutnya.
Kematian pelayan Yosuko membuat situasi di kapal menjadi kacau. Semua orang mulai saling mencurigai. Saat mereka menyadari sang profesor menghilang, mereka berpencar untuk mencarinya. Ketika Yasuko tiba, dua orang lainnya sudah terbunuh. Tiba-tiba, sang profesor muncul dari belakang dan mencekiknya. Dan ia ingin menguasai seluruh harta itu sendiri. Namun, Billy datang dari belakang dan menusuk profesor itu hingga tewas. Dan Yasuko mengira dirinya selamat. Ternyata, Billy juga berniat membunuhnya agar bisa menguasai harta itu sendirian. Setelah perlawanan sengit, Yasuko terjatuh ke laut. Di saat itu, keinginan untuk bertahan hidup membara dalam dirinya. Hammer galon muncul dan menawarkan kekuatan besar, asalkan Yasuko mau menerimanya. Sementara itu, setelah meninggalkan salon, Issei diam-diam mengikuti Ares ke sebuah gang sempit. Ia menuntut jawaban mengapa Ares membunuh adiknya, Sane. Namun, Ares membunuh tanpa alasan. Ia memang dilahirkan sebagai senjata. Issei mengeluarkan pistol yang telah ia siapkan dan menembak Ares. Namun, luka Ares sembuh seketika. Ares kemudian mengatakan bahwa tubuhnya menampung dua senjata, dan ia akan memberikan salah satunya kepada Issei. Issei mundur ketakutan dan terus menembak tetapi tidak ada satupun peluru yang melukainya. Ares lalu mengeluarkan pedang iblis Nebastigma dan memaksanya menyatu dengan tubuh Issei. Di laut, kapal Yasuko kini terombang-ambing tanpa kapten. Billy beruntung melihat kapal lain yang melintas dan menyalakan sinyal asap untuk meminta pertolongan. Namun, pada saat itu juga, Yasuko muncul dari laut dan meloncat ke atas dek. Di tangannya tergenggam hammer galon. Billy tidak mampu menyembunyikan rasa takutnya. Issei kembali ke salon dan mencoba bekerja seperti biasa. Namun, tangannya gemetar tanpa kendali. Klien berikutnya adalah Yasuko. Di masa lalu, di sebuah desa dekat Laut Mediterania, hiduplah seorang pemuda bernama Kanata. Ia adalah anak dari ayah manusia dan ibu peri, yang memberinya kekuatan dan pengetahuan luar biasa. Saat berusia 18 tahun, ibunya memberinya senjata kuno bernama halberd. Jika digunakan untuk kebaikan, senjata itu akan memberikan kekuatan besar. Namun, jika digunakan untuk kejahatan, penggunanya akan menerima kutukan mengerikan. Kanata pergi berperang demi melindungi desanya. Ia mengalahkan ratusan musuh seorang diri dan dipuji sebagai pahlawan. Namun, saat kembali, ia mendapati kekasihnya, Sarah, telah menikah dengan pria lain. Dilanda cemburu dan kemarahan, ia memburu mereka dan membunuh keduanya menggunakan halberd. Sejak saat itu, senjata tersebut berubah menjadi merah darah. Halberd mulai mengendalikan Kanata. Ia membantai penduduk desa, bahkan membunuh kedua orang tuanya sendiri. Pada akhirnya, Kanata mati kelelahan. Namun, Halberd terus membunuh. Setelah menceritakan kisah itu, Kyoka menugaskan Marcus dan Miki untuk merebut halberd. Target mereka kali ini adalah perusahaan real estate besar Shiyu Group. Shashidai mendapatkan informasi bahwa CEO perusahaan tersebut, Shuntro Shiki, telah memperoleh halberd. Karena ia sedang sakit, ia membutuhkan seorang sekretaris pribadi. Agen Minahuram pun menyusup ke perusahaan dengan menyamar sebagai sekretarisnya. Di sisi Ichijo, yang sudah sangat lama sejak terakhir kali ia keluar ke dunia luar, ia menikmati setiap momen itu. Ia lalu menyerap semua pengalaman itu seolah tak ingin melewatkan apapun. Baginya, tidak ada yang tahu kapan ia akan melewatinya lagi. Ichijo pun menasihati Gai. Jika ia memiliki sesuatu yang ingin dilakukan, maka lakukanlah sekarang. Ia menyuruh Gai memperhatikan sekeliling, karena pemandangan ini mungkin akan berubah nanti. Para inang Chrysalis harus terus menjalani hibernasi. Dan mereka tidak bisa menikmati hidup seperti orang lain. Karena yang bisa mereka lakukan adalah mengabadikan setiap momen dalam ingatan. Itulah cara mereka membuktikan bahwa dunia bukan sekadar ilusi. Sementara itu, di pihak konglomerat, saat Miki kembali bertemu Mina, ia tak mampu menahan diri. Ia langsung menarik Mina dan menciumnya. Berkat Mina, mereka mengetahui bahwa ada lantai eksekutif tersembunyi di bawah basement. Dan halberd disimpan di dalam brankas di sana. Akses menuju tempat itu bisa dicapai melalui saluran ventilasi yang terhubung ke kamar mandi pria di basement. Mina telah menyiapkan segalanya untuk Miki, yaitu kartu akses lift, peta lantai, dan kata sandi brankas. Sebelum berpisah, ia mengingatkan Miki untuk berhati-hati karena sistem keamanan gedung sangat ketat. Menggunakan kartu tersebut, Miki dan Marcus turun ke basement. Pedang milik Marcus, Azot,
mengandung segel iblis Paracelsus. Dengan kekuatannya, Markus menyelimuti mereka dalam kegelapan, membuat mereka tak terlihat oleh kamera keamanan. Mereka berhasil mencapai brankas tanpa hambatan. Namun, di dalamnya terdapat brankas lain. Sayangnya, Mina tidak mengetahui kata sandinya. Saat Markus mendekat untuk memeriksa, tiba-tiba pemindai retina aktif dan memicu alarm kegagalan otorisasi. Dalam sekejap, ruangan mulai dipenuhi gas. Markus mencoba menghancurkan brankas dalam dengan azot, tetapi gagal menembusnya. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menunggu Mina menemukan kata sandinya. Di saat yang sama, Mina sedang mencari kode tersebut. Namun, tiba-tiba Sekia muncul. Mina berpura-pura memeriksa kondisinya, tetapi Sekia langsung mengetahui niatnya. Saat itulah Mina sadar bahwa Sekia sudah mengetahui rencananya sejak awal. Halbert ternyata tidak pernah berada di dalam brankas. Lalu Mina segera memberitahu Mickey. Sekia kemudian mengeluarkan Halbert untuk menghukum Mina yang dianggap pengkhianat. Para penjaga juga bergegas menuju ruang brankas. Namun, Mickey dan Markus sudah lebih dulu pergi. Keduanya segera menuju lokasi Mina untuk menyelamatkannya. Saat pertarungan terjadi, Mickey menerima serangan berat yang seharusnya mengenai Mina. Ia terluka parah. Memanfaatkan kelengahan Sekia yang fokus pada Mickey, dan Markus menyerangnya dari belakang. Begitu inangnya mati, Halbert langsung menempel pada Mickey. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyergapnya. Karena sudah terjadi kematian, mereka harus segera melarikan diri sebelum polisi datang. Luka Mickey pulih dengan cepat, dan mereka berhasil mendapatkan Halbert. Namun, Mickey tidak ingin segera kembali ke Shashidai. Ia ingin menikmati waktu bersama Mina. Markus memahami perasaan itu, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Terlihat Mina masih khawatir dengan kondisi Mickey, terutama karena kini ada 2 pedang di dalam tubuhnya. Namun, Mickey tetap yakin pada kekuatannya sendiri. Padahal, sebenarnya kedua pedang itu terus mendorongnya untuk membunuh. Untuk saat ini, Mickey masih mampu menahannya. Ia mengajak Mina pergi ke taman. Mereka menghabiskan sepanjang hari bersama, dan itu adalah kencan pertama mereka di luar markas. Namun, saat mereka berciuman, suara-suara di kepala Mickey kembali muncul. Ia mulai kehilangan kendali. Ia segera menyuruh Mina untuk pergi. Kyoka, yang melihat situasi semakin memburuk, langsung menghubungi Ichijo. Mickey tidak ingin menyakiti Mina, jadi ia menggunakan sisa kesadarannya untuk melarikan diri. Tetapi Mina justru mengejarnya karena khawatir. Saat itu, Mickey menjadi kehilangan kendali dan menyerang Mina. Markus mencoba menahannya. Tak lama, Ichijo juga tiba dan menggunakan cakra untuk menarik perhatian Mickey. Setelah bertarung, Ichijo menyadari bahwa Mickey belum sepenuhnya berubah menjadi Busoma. Namun, situasinya tetap sangat berbahaya. Shiro gemetar tanpa henti. Dalam keputusasaan, ia memaksa dirinya untuk ikut bertarung. Mickey lalu menghancurkan cincin cakra milik Ichijo. Gai akhirnya tidak punya pilihan selain turun ke medan pertempuran. Di saat genting, Ichijo melindungi Gai dengan tubuhnya sendiri dari serangan Mickey. Mina berteriak memanggil nama Mickey, memohon agar ia sadar. Di tengah pertarungan batin melawan 2 pedang itu, Gai maju dan menusukkan pedangnya ke bahu Mickey. Rasa sakit membuat Mickey terjatuh dan kembali ke wujud manusia. Lalu mereka segera membawanya kembali ke markas untuk diperiksa. Meskipun Mickey berhasil dicegah untuk berubah menjadi Busoma, ternyata ia memiliki 2 Almaor di dalam tubuhnya yang berarti ia bisa berubah kapan saja. Satu-satunya solusi adalah mengeluarkan kedua senjata itu secepat mungkin. Saat Mina sadar, ia mengatakan kepada Mickey bahwa semuanya akan baik-baik saja jika ia terus menjalani hibernasi. Kata-kata itu sedikit menenangkan Mickey, tetapi rasa bersalah karena hampir menyakitinya tetap menghantui. Sebelum kembali ke dalam POD, Mickey pun menceritakan mimpinya. Ia bermimpi menjalani hidup sederhana. Ia memiliki 2 anak yaitu seorang laki-laki dan perempuan. Ia membeli rumah kecil yang nyaman dan memelihara seekor anjing. Terkadang ia pulang dalam keadaan mabuk dan dimarahi dengan manis oleh istrinya. Dengan seluruh keberanian yang ia miliki, Mickey akhirnya melamar Mina. Saat POD Markus mulai memasuki mode tidur, asap merah tiba-tiba muncul di dalam POD Mickey. Dan asap itu menggerogoti tubuhnya perlahan. Mina menyaksikan semuanya dari balik layar. Namun, tidak ada sedikit pun kesedihan di wajahnya. Malam itu, di dalam mansionnya,
Shin kembali mendengar Shiro menangis. Tangisannya semakin lama semakin keras. Shin mendengar bahwa Shiro memiliki pasangan yang lebih lemah. Ia mengira tangisan itu adalah tanda bahwa Shiro sedang mencari pasangannya. Keesokan paginya, saat sarapan, seorang tamu datang menawarkan proyek pembangunan panti asuhan. Ia menemukan sebuah bangunan besar bekas sekolah dasar yang kini terbengkalai. Tempatnya luas, indah, dan dikelilingi alam. Shin menyukai ide itu dan setuju untuk berinvestasi. Namun kemudian, seseorang lain datang dengan proposal berbeda, yaitu membangun panti jompo di lokasi yang sama. Sore harinya, Sayaka berdiri menatap tempat di mana Shiro dulu disimpan. Ia lalu teringat pada Gai. Karena mereka telah bersama sejak kecil. Kepergian Gai masih sulit ia terima. Amon mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa Gai sedang mengikuti takdir yang telah ditentukan oleh Shiro. Gai kini berusaha hidup sebagai pedang, dan Amon membantunya menempuh jalan itu. Namun, Sayaka tidak bisa memahami bagaimana manusia bisa hidup sebagai pedang. Ia pun berlari keluar sambil menangis. Dan Amon hanya berdiri diam. Sejak lahir, takdir pedang adalah untuk membunuh. Namun, jika memiliki sarung, pedang masih bisa memilih jalannya sendiri. Gai kini adalah pedang tanpa sarung. Dan kemanusiaannya adalah sarung itu. Dan ia masih memiliki pilihan. Amon ingin melihat pilihan seperti apa yang akan diambil anak itu. Di luar, Sayaka menatap bulan. Ia merasa dirinya adalah orang yang memahami siapa Gai sebenarnya. Namun, bahkan ia mulai ragu. Apakah Gai masih orang yang sama? Kemudian pikiran Sayaka melayang kembali ke masa lalu. Pada hari ketika Gai melarikan diri, Sayaka mengejarnya hingga tanpa sengaja berhadapan dengan seekor serigala liar. Tanpa ragu, Gai berbalik dan berdiri di depannya, melindunginya. Ia menahan gigitan serigala itu, bahkan saat taringnya menancap dalam hingga lengannya berdarah. Setelah kejadian itu, mereka pulang bersama. Sayaka sadar, di saat ini, Gai pasti juga sedang menatap bulan yang sama. Dan benar saja, Gai duduk sendirian, memandang cahaya bulan. Ichijo menghampirinya dan mengajak bicara. Ia menjelaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki apapun untuk dilindungi, dan tidak mencintai siapapun, karena itulah ia menjadi lemah. Keesokan harinya, Shin pergi meninjau langsung lokasi proyek yang diajukan. Namun, dua orang yang mengusulkan proyek itu justru terus berdebat tentang akan dijadikan apa tempat tersebut. Lalu Shin mengamati sekeliling sebentar. Dan sebuah ide muncul. Bahwa ia akan menggabungkan panti asuhan dan panti jompo menjadi satu. Dengan begitu, para lansia bisa merawat anak-anak seperti cucu mereka sendiri. Dan semua orang menganggap ide itu brilian. Sejak Gai pergi, Sayaka menjadi pemurung dan sulit berkonsentrasi di sekolah. Kemudian temannya mengajaknya ke toko kue yang baru buka untuk menghiburnya. Sayaka pun menyetujuinya. Meski hatinya belum bisa tenang. Di kuil, Kei bertemu dengan Kazuma, anggota organisasi Gabi. Kazuma datang untuk meminta maaf atas masalah yang disebabkan oleh Sai. Ki tidak menyimpan dendam. Ia bahkan telah memberikan pemakaman yang layak untuk Sai. Insiden itu membuat Gabi menyadari bahwa mereka masih harus banyak belajar. Busoma yang sebelumnya bertarung dengan Gai juga menghilang setelah pertemuan itu. Karena Shashidai dan Gabi memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan Busoma, Kei lalu mengusulkan kerjasama. Padahal perbedaannya terletak pada cara bertarung. Gabi tidak menggunakan senjata. Mereka hanya mengandalkan tubuh yang dianugerahkan oleh para dewa. Namun, tidak semua orang bisa seperti Himiko. Karena itu, mereka tetap harus berlatih setiap hari. Bagi organisasi Gabi, senjata adalah alat untuk membunuh, dan mereka yang menggunakannya sama tercelanya. Sementara itu, Gai memasak makanan sederhana dan tinggal di lokasi pembangunan bersama Ichijo. Ia penasaran mengapa Ichijo tidak menyukai Shashidai, tetapi tetap menjadi bagian darinya. Jawabannya adalah, untuk bertahan hidup, para inang cerisalis pada akhirnya akan berubah menjadi Busoma. Hibernasi di Shashidai hanya bisa menunda nasib itu. Ichijo sangat takut menjadi Busoma, karena itu berarti ia akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Namun, Gai tidak mengerti mengapa seseorang harus begitu keras mempertahankan jati dirinya. Mendengar itu, Ichijo menceritakan kisah masa lalunya. Dulu, Ichijo adalah seorang prajurit yang bertempur bersama rekannya. Suatu hari, sebuah granat dilempar ke arah mereka tanpa peringatan.
Ledakan itu menewaskan sebagian besar pasukannya. Ichijo sendiri terluka parah. Sebelum kehilangan kesadaran, ia melihat musuh menyerbu. Pada saat itulah cakra muncul dan memberinya kekuatan. Lukanya sembuh, dan ia bangkit kembali. Seorang diri, ia menghabisi seluruh musuh. Namun, ketika ia berbalik sebuah foto terjatuh dari sakunya. Foto dirinya bersama tunangannya. Ichijo lalu menasihati Gai bahwa jangan biarkan senjata mengendalikanmu. Tetapi untuk melindungi orang yang kamu cintai. Tanpa itu, seseorang akan selalu rapuh. Di sisi lain, Sayaka tetap tidak menemukan kebahagiaan meski pergi ke toko kue bersama temannya. Setelah berpisah, ia bertemu Shin yang sedang mengumpulkan tanda tangan. Taman Izumi terancam dihancurkan untuk pembangunan apartemen. Padahal, taman itu merupakan ruang hijau yang sangat dicintai warga. Dan Shin tidak ingin tempat seindah itu hilang, jadi ia turun tangan. Lalu Sayaka dengan senang hati menandatangani petisi tersebut. Tak lama, sekelompok preman menghadangnya. Shin mencoba menenangkan mereka, tetapi justru dipukuli hingga babak belur. Saat ia sadar, Sayaka sudah berada di sisinya. Setelah itu, para preman beralih menuju Mido. Itu adalah kesalahan terbesar mereka karena mereka tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Mido kemudian mendekati Sayaka dan Shin. Berpura-pura tidak ingat apa-apa, lalu bersiap menyerang. Beruntung, Gai datang tepat waktu dan menahannya. Shin menyadari sesuatu di lengan Gai dan itu adalah Shiro. Saat mencari Gai, Ichijo bertemu dengan Zultuan. Namun, makhluk itu tidak berniat bertarung dan segera pergi. Tiba-tiba, Ichijo merasakan sakit yang hebat. Cakrum di dalam dirinya tampaknya mulai berubah. Setelah pertarungan singkat dengan Gai, Mido menyadari ia bukan tandingannya dan melarikan diri. Sayaka melihat Gai terluka dan ingin membawanya pulang. Namun, Gai menolak. Ia mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki rumah untuk kembali. Dengan dingin, ia menyuruh Sayaka menjauh. Dan Sayaka hanya bisa melihat punggungnya menjauh sambil menangis. Keesokan harinya, kelas Sayaka kedatangan murid pindahan baru. Ia terkejut saat mengetahui bahwa murid itu adalah Shin. Setelah kematian Miki, Shashidai mengubah penampilan Mina dan menanamkan ingatan tentang Markus agar ia bisa menyamar sebagai mantan kekasihnya. Kini, ia menggunakan nama Takagi dan ditugaskan untuk mengawasi Markus. Markus kemudian dibangunkan untuk pemeriksaan rutin. Shashidai memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertemukannya. Saat pertama kali melihatnya, Markus merasa Mina sangat mirip dengan Erika. Mina memperkenalkan diri sebagai konselor Markus dan menjelaskan bahwa ia akan mengawasinya mulai sekarang. Kehadiran Mina membuat Markus sedikit gugup. Ia memulai percakapan dengan pertanyaan sederhana. Ia bahkan berbohong, mengatakan bahwa Miki masih dalam hibernasi, agar Markus merasa tenang. Dan Markus mempercayainya dan mulai membuka diri. Ia mengaku masih sulit menerima bahwa sebuah senjata bisa mengubah seseorang yang begitu mengerikan. Ia juga merasa takut suatu hari nanti akan berubah menjadi Busoma. Tapi Mina tetap berada di dekatnya, menunjukkan empati dan mencoba menenangkannya. Namun, ketakutan Markus belum hilang. Mina kemudian memeluknya untuk menenangkan hatinya. Gestur itu sama persis seperti yang pernah dilakukan Erika setelah kecelakaan Markus. Hal itu membuat Markus kembali mengira bahwa Mina adalah Erika. Dan memang, itulah yang diinginkan Mina. Dalam perjalanan kembali ke Shashidai, Ichijo menjelaskan banyak hal kepada Gai. Para inang Chrysalis ibarat pasien dengan penyakit mematikan. Tidak ada obat yang bisa menghentikannya. Yang menunggu di akhir bukan hanya kematian, tetapi juga kehilangan diri sepenuhnya karena dikuasai oleh insting senjata. Dan di seluruh dunia, banyak senjata yang disebut Sage Alma memanipulasi manusia. Seperti Shiro, yang dimiliki Gai, memiliki kemampuan langka untuk mengkristal. Shashidai sendiri adalah tempat untuk mengumpulkan dan menjaga Sage Alma dari seluruh dunia. Tempat ini juga menjadi fasilitas bagi para inang Chrysalis untuk hidup terisolasi dan diteliti sebelum senjata mereka mengambil alih sepenuhnya. Disinilah mereka menjalani hibernasi, sambil menunggu penelitian menemukan obat. Di sekolah, Shin menarik perhatian karena kemampuannya berbicara banyak bahasa. Namun, hal itu juga membuatnya menjadi sasaran perundungan. Meski takut, Sayaka memberanikan diri berteriak memanggil guru, hingga menarik perhatian banyak siswa. Para perundung pun mundur. Setelah itu, Sayaka dan Shin berbincang.
Saat Shin bertanya tentang orang yang menyelamatkan mereka sebelumnya, Sayaka menjawab bahwa itu adalah seseorang yang ia anggap seperti adik laki-lakinya bernama Gai. Sesampainya di markas, Kyoka marah besar kepada Ichijo. Setelah menyelesaikan misinya, ia tidak kembali dan bahkan mengabaikan semua pesan Kyoka. Setelah menyambut Gai, Kyoka langsung memerintahkan Ichijo untuk segera kembali ke POD hibernasinya. Namun kali ini, Ichijo tidak ingin kembali. Ia juga menyadari sesuatu bahwa Kyoka adalah putri dari Miura, seseorang yang pernah ia kenal saat masih kecil. Dulu, Ichijo dan Miura pernah bekerja bersama. Karena itu, Ichijo ingin menghadapi Miura secara langsung. Setidaknya, ia ingin membalas utang yang pernah ia miliki padanya. Ia juga tahu bahwa Kyoka ingin menyelamatkan jiwa ayahnya. Ichijo pun meminta izin untuk melawan Zultuin. Namun, Kyoka tidak memiliki wewenang untuk mengabulkannya. Dalam perjalanan menemui para petinggi, Kyoka teringat hari ketika ia kehilangan ibunya. Ia sadar, ia tidak ingin kehilangan keluarga yang tersisa. Saat rapat, Kyoka menyampaikan permintaan Ichijo. Namun, para petinggi menolaknya. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Miura berubah menjadi Zultuin. Dan banyak inang Chrysalis telah gugur di tangannya. Tanpa diumumkan ke publik, organisasi sebenarnya telah menyelesaikan pengembangan senjata anti Busoma. Mereka berniat menggunakannya untuk menghancurkan Zultuin. Mereka juga menolak menggunakan Pris, yaitu metode yang bisa mengembalikan Busoma menjadi manusia pada Miura, karena ia dianggap telah mencoreng nama Shashidai. Kyoka tidak punya pilihan selain menerima keputusan itu. Ichijo kemudian membawa Gai ke ruang penyimpanan Alma. Ia tahu, jika tetap bersikeras menghadapi Zultuin, ada kemungkinan ia sendiri akan berubah menjadi Busoma. Namun, hanya seorang Chrysalis yang mampu mengalahkan Busoma. Untuk menggunakan kekuatan senjata, seseorang harus menyelaraskan dirinya dengan inti Alma di dalam tubuhnya. Semakin lama sinkronisasi berlangsung, semakin cepat ia berubah menjadi Busoma. Senjata terkutuk ini haus akan darah dan peperangan. Mereka perlahan menghapus sisi kemanusiaan dari inangnya. Setelah keluar dari ruang penyimpanan, mereka bertemu Markus dan Mina. Markus tampak penuh harapan bahwa Shashidai akan membantu mereka kembali menjadi manusia normal. Sepulang sekolah, Sayaka pergi ke klub bersama temannya. Kini, tidak ada lagi seseorang yang menunggunya di rumah. Melihat itu, Shin memutuskan untuk bergabung dengan klub yang sama. Saat semua orang menggambar Fa sebagai objek, Shin justru menggambar Sayaka. Di sisi lain, Zultuin terus melakukan pembantaian tanpa henti. Pasukan infanteri berat dikerahkan, tetapi dihancurkan dalam sekejap. Unit armor mekanis terbaru kemudian diturunkan, dan mereka sempat menahan Zultuin. Melihat itu, pikiran Kyoka melayang ke masa kecilnya. Saat ayahnya yang lembut mengajarinya bermain piano. Ia teringat kata-kata Miura tentang Ichijo bahwa dia memang malas, tapi bisa diandalkan. Karena itu, Kyoka mempercayakan nasib ayahnya kepada Ichijo. Dan Ichijo lalu membawa Gai bersamanya. Sementara itu, Kyoka menatap layar yang menampilkan sosok Miura. Ia teringat perpisahan terakhir mereka. Saat itu, ia merasa gelisah dan mengejar ayahnya, lalu memeluknya erat sambil memohon agar ia berjanji untuk kembali. Namun, Miura hanya tersenyum, mengusap kepalanya, lalu pergi. Sejak saat itu, ia berubah menjadi sosok yang sekarang. Meskipun unit mekanis cukup kuat, mereka tidak mampu menahan Zultuin lebih lama. Kini, pertarungan antara dua sahabat lama pun tak terelakkan. Ichijo teringat saat mereka pernah minum bersama. Ia berjanji bahwa suatu hari nanti mereka akan mengangkat gelas lagi meski di alam baka. Karena ia tahu waktunya tidak banyak. Sebelum berangkat, ia meminta Gai berjanji yaitu jika ia berubah menjadi Busoma, Gai-lah yang harus mengalahkannya. Gai menyetujuinya. Ichijo juga ingin Gai memahami kelemahannya sendiri saat itu tiba. Saat berhadapan dengan Miura, Ichijo bertanya apa yang membuatnya begitu takut hingga mencari kekuatan sebesar itu. Lalu Zultuin menyerang lebih dulu. Ichijo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membebaskan Miura. Dulu, mereka pernah berjanji bahwa jika suatu hari Miura kehilangan dirinya, Ichijo akan menghajarnya sekuat tenaga. Tak satu pun dari mereka menyangka janji itu akan terjadi. Kyoka menyaksikan pertarungan itu dari balik layar, berdoa dalam diam agar Ichijo bisa menyelamatkan ayahnya. Di sisi lain, setelah keluar dari klub, Shin mengikuti Sayaka untuk memberikan lukisan yang ia buat. Sayaka menerima hadiah itu. Tak lama,
Pelayan Shin datang menjemputnya. Kembali ke pertarungan. Satu persatu, cincin cahaya milik Ichijo hancur. Namun, sebuah kesempatan muncul yaitu salah satu cincin berhasil mengikat Zultuin. Saat Ichijo bersiap mengakhiri pertarungan, rasa sakit hebat tiba-tiba menyerangnya. Ia jatuh berlutut. Zultuin membebaskan diri dan menyerang balik Ichijo. Ia menuntut Ichijo untuk melepaskan bentuk cerisalisnya dan bertarung dengan kekuatan penuh. Namun, Ichijo menolak. Gai pun terjun ke pertempuran untuk memberinya waktu. Dari kejauhan, Grims mengamati semuanya dengan puas. Ichijo menunggu celah untuk melancarkan serangan mematikan. Saat kesempatan itu datang, ia melepaskan rentetan cincin cahaya. Ketika Zultuin sibuk menghancurkannya, Gai maju dan melukainya. Harapan mulai muncul. Ichijo melempar cincin cahaya raksasa, sementara Gai menyerang bersamaan. Seolah-olah pertarungan akan segera berakhir. Namun, Grims muncul dan menahan serangan Gai. Zultuin langsung mundur, meninggalkan Gai dan Ichijo menghadapi Grims sendirian. Aura membunuh Grims jauh melampaui busoma manapun yang pernah mereka hadapi. Sementara itu, Kazuma kembali ke markas Gabi dan melaporkan kematian Sai kepada Himiko di bawah air terjun. Himiko merasa dirinya masih terlalu lemah. Ia juga merasakan energi pertarungan besar dari kejauhan. Ia membersihkan dirinya di bawah air terjun, memastikan tidak ada pengaruh jahat yang mencemarinya. Ia juga mengingatkan Kazuma untuk lebih fokus. Saat Sayaka pulang, ia membuka lukisan dari Shin. Ia menyadari bahwa gadis dalam lukisan itu tampak sangat sedih. Sejak Gai pergi, wajahnya memang selalu seperti itu. Ia lalu melihat foto lama mereka dan bertanya kapan mereka akan bertemu lagi. Di medan pertempuran, Ichijo akhirnya berhadapan langsung dengan Grims yaitu Dewa Kematian. Kyoka memerintahkannya untuk mundur, mengetahui betapa berbahayanya Grims. Ichijo ingin menurut, tetapi ia sudah tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Ia ingin bertarung sendirian agar Gai bisa kabur. Namun, Gai menolak. Bahkan setelah melihat kekuatan Grims, ia tetap memilih untuk bertarung. Grims berkata bahwa era manusia akan segera berakhir. Era Busoma akan dimulai. Bahwa manusia akan melepaskan cangkang mereka dan menjadi pencipta dunia baru. Dan sekarang adalah saat kebangkitan Busoma. Gai tidak tahan mendengarnya dan langsung menyerang. Ichijo pun tidak tinggal diam. Di sisi lain, Shin menghadiri acara gala peringatan 10 tahun Yayasan Mitoba. Dalam pidatonya, ia berbicara tentang kekerasan. Ia mengatakan bahwa sejarah manusia dipenuhi olehnya, dan bahkan di era modern, perang dan terorisme masih ada. Ia mengajak semua orang untuk meninggalkan kekerasan dan mewujudkan perdamaian. Sementara itu, pertarungan mencapai puncaknya. Ichijo sudah kelelahan. Grims menghantamnya dengan serangan dahsyat. Gai terdorong hingga ke batasnya dan mulai berubah menjadi Busoma. Ichijo mencoba menghentikannya, tetapi sudah tidak mampu. Grims tidak akan menghentikan pertarungan sampai keduanya menjadi Busoma. Tak peduli berapa kali ia dijatuhkan, Gai terus bangkit. Dan godaan dari Shiro semakin kuat. Di saat yang sama, Sayaka terbangun dari tidurnya dan menemukan foto mereka jatuh dan pecah. Perasaan tidak enak langsung menyelimutinya. Ichijo mencoba menahan Gai dengan cincin cahayanya, tetapi sia-sia. Gai melepaskan diri dan menusukkan pedangnya langsung ke tubuh Ichijo. Kematian Ichijo pun membuat Gai kembali ke wujud aslinya.